Oke guys, jumpa lagi dengan Eko X Audio Channel. Untuk video kali ini saya akan sedikit mengulas ya ini tentang kompresor DBX ya. Ini kompresor dari DBX dengan tipe ini 166XL. Oke, sementara kita pahami dulu ya. Sesuai dengan namanya, alat ini adalah kompresor. Dia mengkompres ya, atau gampangannya menekan atau membatasi ya, mengenai penting paham. Dia bisa membatasi sinyal yang masuk ke sini dari input sampai ke outputnya. Ada dua channelnya di sini, channel A, separuh kiri separuh kanan ini ya, dua channel, ini A dan ini B. Untuk selanjutnya nanti kita coba ya, praktekkan sekalian ya. Kita bunyikan ini, saya ada mixer Soundcraft PFX 16 ini untuk sekedar mencoba. Di sana ada speaker aktif yang kecil ya. Saya play dari sini ya untuk musiknya nanti dari laptop saya. Oke, untuk pemasangan kompresor ini bisa ditaruh di mana saja guys ya. Di antara mixer sama power, bisa dari mixer, equalizer, kompresor dan power, atau bisa juga dipasang di insert ya, di masing-masing channel bisa diinsertkan ya. Terserah teman-teman mau dipakai untuk apa ya. Ini untuk mengompres keseluruhan, dipasang di master sini, master langsung masuk ke kompresor, kemudian ke power juga bisa. Oke, kita langsung menuju ke sebelah sini guys ya, di bagian paling kiri ini ya. Kita ulas dari channel 1 saja ya. Di sini adalah channel 1, yaitu mulai ada threshold, release untuk expander gate-nya ini ya guys ya. Nah, sebelah kiri sendiri ini ya. Nah, untuk kompresornya sendiri di sini pengaturan kompresnya ada 1 2 3 4. Ini ya yang paling penting di kompresor ya di sini. Langsung saja ya, kita masuk di bagian paling sebelah kiri ini ya. Nah, di bagian sini ini adalah potensio untuk noise gate ya. Ada dua potensio, 1 dan 2 ini untuk setting noise gate. Gate itu pintu guys ya, pintu masuk. Nah, seberapa besar audio yang masuk ke input dibolehkan ya untuk diproses di kompresor sini, yaitu kita setel dari sini ya, kita setting di bagian potensio sini ya. Sebentar, saya tak dengerin guys. Nah, kita tak zoom ya, coba. Nah, seperti ini. Ini ada off, paling diputar ke kiri ada tulisannya off ini ya, berarti tidak ada gate ya, tidak berfungsi. Kemudian kalau kita putar naik ke atas ini ya, mulai dari min 80, min 60, min 45 dan seterusnya sampai di sini 0 dB ya. Fungsinya seperti itu untuk noise gate, mengatur sinyal yang masuk ya dari mixer atau dari equalizer atau dari sinyal yang lain ya. Ini fungsinya seperti itu ya. Kecil boleh masuk atau baru besar boleh masuk di sini ya, di noise gate ini. Kemudian untuk release di sini ya, ada tulisan release fast sama slow ini ya di samping noise gate. Dia seberapa cepat ya untuk mengembalikan atau menutup dari gate ya setelah tidak ada sinyal. Kemudian dia bisa menutup cepat dan pelan. Nah, ini terlihat di sini guys. Nah, ini cepat. Kalau kita putar sini slow, dia pelan sekali ya. Nah, seperti itu lambat nutupnya. Nah, fungsinya noise gate ini supaya suara noise dari mixer atau dari sumber yang lain ketika tidak ada sinyal dia tertutup. Di speaker kita tidak ada timbul noise ya, tidak ada ngeses gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian setting kompresornya guys. Nah, di sini ada threshold, ratio, attack dan release ya ini ya. Ini ada 4 potensio, ini perannya sangat penting ya di kompresor ya.
Untuk paling kiri ya kita ulas dulu di bagian threshold. Nah, di threshold sini kita bisa mengatur sinyal audio seberapa dB mulai dikompres ya. Ini mulai dari min 40, min 20, min 10, kemudian kita putar ke kanan ini mendekati 0. Nah, seperti ini 0 guys ya. Nah, di sini artinya sinyal yang masuk dari mixer atau dari mana saja ya, dari aksesoris yang lain atau dari equalizer, dia kita atur di sini misalnya mulai min 10 dB. Min 10 dB mulai ke kompres. Nah, berarti dia ada sinyal masuk. Ketika sinyalnya mendekati min 10, kompres ini bekerja guys. Kemudian dibarengi juga dengan ini guys ya, perbandingan rasio ini ya, seberapa besar sinyal yang masuk dan seberapa besar sinyal yang akan dikompres ya. Ini ada mulai dari 1:1. Ketika sinyal masuk 1, nanti belum 1 juga belum dikompres guys, seperti itu ya untuk rasio. Ini ada 1:1, kemudian 2:1, 4:1, dan tak terhingga banding 1 ya. Biasanya kalau untuk kompresor ini ya, untuk setting 2 ini ya, antara threshold dan rasio, nah ini hendaknya disesuaikan ya, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau ada suara yang masuk, ada hentakan-hentakan, kita taruh di sini ya sebelum 0 dB ini untuk thresholdnya, biar speaker kita aman guys ya, tidak ada sinyal yang berlebihan nanti untuk masuk ke power. Coba kita praktekkan langsung ya, yang kita kasih input dari mixer sini. Nah, ini saya angkat potensionya. Nah, coba kita lihat kompresornya. Nah, itu guys, di sini merahnya sudah mulai nyala, ini lampu kontrol ya, berarti kompresnya itu mulai bekerja. Seperti apa? Coba kita putar di sini ya. Ketika kita putar ke kiri ya, ke min 20, min ke bawah, nah ini semakin ke kompres guys ya, dia semakin kecil suara yang keluar ya, sebabnya dari mixer sini mesinnya sudah besar. Kemudian mulai min 30 sudah kita kompres ya, kita batasi ya masuknya ke sini sinyalnya. Oke, selanjutnya untuk ini di sebelahnya sini ada attack dan release. Untuk attack di sini ada tulisnya fast dan slow. Attack itu perlawanan guys ya. Ketika ada sinyal masuk, kemudian kita kompres, itu seberapa cepat ya kita merespon sinyal yang mau kita kompres ya. Kalau kita putar ke kiri di sini fast, berarti ketika ada sinyal masuk, kompresornya merespon lebih cepat ya. Ini untuk yang ini ya, untuk attack-nya. Nah, kemudian di sini release. Release itu untuk mengembalikan setelah dikompres guys. Ketika tadi sinyal masuk sudah dikompres dari disetting dari threshold dan rasionya ini, kemudian seberapa cepat kita mengompresnya dan mengembalikannya seperti sedia kala ya. Ketika sinyal tidak berlebihan, butuh sinyal yang masih utuh dari mixer ya, atau dari equalizer yang tidak terkompres, untuk menyatinya dari release ini guys. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian output gain guys ya. Tadi attack sama release sudah, kemudian output gain. Nah, di bagian output gain ini kita bisa putar potensionya ya, ini semakin ke kiri semakin kecil ya. Ini dimasukkan untuk seberapa besar sinyal keluaran dari kompresor ini. Kalau kita tidak ingin terkurangi sinyal audio yang masuk, kita taruh di 0 ini ya. Kalau di 0 ini dari input ke output sama guys ya. Kalau kita mau kecilkan, kita tinggal putar ke kiri ya, semakin ke kiri semakin kecil,
Kalau mau kita besarkan outputnya, kita putar ke kanan ya. Ini ada plus 10 sampai plus 20 ini ya. Selanjutnya di bagian sebelah kanan dari output gainnya ada peak limiter ini ya. Di sini peak limiter itu peak keluaran dari kompresor ini kita bisa limit ya. Kita limit itu dibatasi ya, sudah ada batasnya mulai dari 0 sampai ke 20. Ketika kita taruh di 0 dB, dia akan limit di 0 ya, dia tidak akan naik atau bablas ya, sehingga speaker kita aman. Atau kita taruh di plus 5 kalau kepingin kompresornya berfungsi tapi di plus 5 dB, ini kita atur. Kalau untuk saya sering kita taruh di 0 ya, biar lebih aman untuk speaker kita. Oke, pemenang guys ya, kiranya ngono kuwi ya. Sebentar, ada yang kelupaan ini ya. Di sebelah kiri tadi kita lupa di bagian tombol-tombolnya ya. Nah, di sini ada tombol di bagian noise gate ya. Di sini ada tulisannya SC enable ya. Ini tombol digunakan untuk sidechain guys ya. Sidechain di belakang, mungkin nanti di video berikutnya ya, nanti akan saya ulas untuk sidechain. Sementara kita belajar di bagian kompresornya saja dulu ya. Ini untuk tombol sidechain untuk memfungsikan jack input sidechain di belakang. Apabila difungsikan sidechainnya kita tekan di sini. Kemudian di sebelahnya ada counter ya, nih untuk mengcounter semua area frekuensi ya, ini ya, dari 20 sampai 20K. Kalau kita mau semuanya tercounter, kita tekan. Nah, ini tandanya. Kemudian di sebelahnya ada ini guys, over EC ya. Nah, over EC ini hubungannya dengan threshold. Di sini threshold dan rasio ya. Ketika kita tekan over EC-nya, maka di sini akan nyala lampunya kuning ya. Di sini lampu kuning nyala. Ini tandanya dia bekerja. Kemudian perbedaannya apa ya? Nah, di sini perbedaannya ketika kita tekan over EC-nya, misalnya kita taruh di 0 dB. Nah, berarti dia sebelum 0 dB dia sudah mulai kepotong guys ya. Motongnya halus ya, melengkung gitu kalau digambar ya. Kalau kita lepas over EC-nya, dia kalau belum mencapai 0 dB sinyalnya, dia tidak akan kekompres. Nah, seperti itu. Kalau dilihat di gambar di DLMS jelas ya. Itu ada gambar melengkung sama lurus baru dipotong gitu. Kemudian di sebelahnya lagi ada ini. Di bagian attack dan release ada tombol auto ini ya. Nah, untuk auto ini kalau kita tekan, dia akan otomatis setting dari kompresor ini ya, bawaan. Kalau kita mau manual, kita lepas, kemudian kita atur ini attack release nya. Kemudian di sebelahnya lagi ini ada bypass ini ya. Bypass untuk membypass atau melangsung ya, tanpa kompresor kita bisa langsung tekan sini ya. Berarti langsung cuman buat lewat saja ya, tidak berfungsi kalau di bypass. Kemudian di sebelahnya ada ini guys, stereo couple. Ini fungsinya untuk mengkopel ya channel 1 dan channel 2. Channel 1 dan channel 2 kita bisa jadikan satu ya settingnya. Nah, ketika kita tekan stereo couple-nya ini, dia ngikut di channel A ini settingnya ya. Di channel 1 berarti misalnya untuk vokal, kita pakai untuk insert vokal ya, kita tekan di stereo couple, kita cukup menyeting di bagian channel 1, kemudian channel 2 nya sudah ngikut. Nah, seperti ini guys ya, kompresor DBX 166XL. Mana guys ya, kayak iya wis sudah ya, wis jelas ya setting kompresor.
Sekali lagi untuk threshold ya, ini diperhatikan sekali ya untuk teman-teman ya. Taruhlah threshold ini sebelum 0 dB kalau kepingin speakernya aman ya. Semakin kecil kita naruhnya ini ya, tanda ini ke kiri, berarti dia lebih cepat ngompresnya. Untuk attack dan release ini penting sekali guys. Nanti settingnya biar tidak magep-magep ya ini ya. Terkadang kita ngompresnya di sini thresholdnya kenceng, kita kompres, kemudian untuk mengembalikannya di sini attack dan release ini kita lambat, jadi kesannya suaranya ada kayak megap-megap gitu ya. Yut. Coba kita play dari laptop sini ya. Ini ada musik dari laptop saya. Kemudian coba kita naikkan ini fader dari mixer saya. Nah, ini guys sudah terkompres ini ya. Kalau kita lepas seperti ini, semakin kita putar ke kiri semakin hilang ini guys. Untuk suaranya terlalu banyak ngkompres ya, suaranya ndak ada hentakannya ya, megap-megap. Oke, kiranya sekian dulu ya video dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Buat teman-teman yang lebih profesional, monggo silahkan dibantu ditambahi di kolom komentar ya. Kalau ada yang salah mohon dibetulkan, kalau kurang mohon ditambahi. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video berikutnya dari Koix Audio Channel. Matur nuwun.